senjata atau pedang-pedang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini beliau berdakwah ada kalanya dengan damai, ada kalanya pun juga dengan perang. Tuh, itu pada zaman Nabi berdakwah dengan damai, ada kalanya dengan perang. Nah, bagi tempat yang Nabi masuk dalam keadaan damai, dalam keadaan tidak berperang, maka mereka itu tunduk kepada Nabi. Siapapun mereka tidak boleh diusik, tidak boleh diperangi. Peribadatannya pun juga nggak boleh dihancurkan. Itu hukumnya begitu. Jadi banyak. Ada beberapa tempat mereka itu sampai sekarang masih ada dalam dakwah Nabi. Seperti di Yaman. Itu di daerah Syihir kalau nggak salah atau Mukallah. Itu mereka masuk Islam keadaan tunduk, terima. Maka gerejanya sampai sekarang masih ada. Pada abad ke-9 bahkan. Sekarang abad ke-14. Udah berapa? 500 tahun. Itu gereja masih ada. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi melainkan ketika di situ menampakkan peperangan dan terjadilah peperangan, maka peribadatan mereka itu bisa kita pindahkan fungsinya menjadi tempat peribadatan kita. Makan banyak di situ yang asalnya gereja dan sebagainya jadi masjid. Tuh ya, asalnya gereja jadi masjid. Nah ini yang Nabi memiliki banyak sekali silah pedang. Karena ketika itu perang langsung tatap muka. Perang dulu nggak perang sekarang, iya kan? Langsung tatap muka dan senantiasa yang namanya pemimpin itu selalu berada di depan. Selalu berada di depan medan pertempuran, bawahannya di belakang. Bukan seperti main catur. Kalau catur semuanya mau bawahannya di depan, rajanya diamanin. Kalau dalam Islam enggak, raja di depan. Begitulah kepemimpinan. Sehingga Imam Ali menyatakan ketika kami berada di perang Badar, kami berlindung di belakangnya Rasulullah, beliau langsung yang menghadap para musuhnya. Itulah hebatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang diterapkan dalam Islam. Nah, ini Nabi memiliki pedang. Disebut Masmus Saifir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara sebenarnya pedangnya Nabi banyak, tapi yang terkenal ada beberapa pedang doang. Masmus Saifir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saifuhu Sallallahu Alaihi Wasallam yusamma dzal fiqar, adalah nama pedang Nabi itu dinamakan Dzul Fiqar. Ada banyak. Nah ini Dzul Fiqar ini disebutkan bahwasanya Dzul Fiqar, nah ini ya, boleh fi boleh fa, bi fathil fa wa kasriha. Kenapa dinamakan Dzul Fiqar? Karena li'annahu kana fi hafrun sighar hisan. Karena di dalam tengah-tengahnya itu ada lubang kecil yang indah dilihat. Bagus. Itu pedangnya ada di tengah-tengahnya ada lubang kecil. Bagus dilihat, dia enak. Maka disebut Dzul Fiqar. Dan siapa yang punya itu Dzul Fiqar? Wa huwa Saifu Sulaiman bin Daud. Itu Dzul Fiqar adalah pedang yang dimiliki Nabi Allah Sulaiman. Berapa jaraknya dari Nabi Sulaiman bin Daud?
Yang Allah berikan kemuliaan, Nabi Sulaiman bisa menundukkan awan, bisa berbicara kepada hewan, ya, dan kemuliaan yang Allah berikan. Dan beliau juga sebagai raja. Jadi sebagai raja dan sebagai nabi. Ahdathu Balqis masjid Tati Asyaf. Ratu Balqis menghadiahkan Nabi Sulaiman ini pedang bersama 6 pedang yang lain. Jadi ada 7 yang dihadiahkan Ratu Balqis yang nanti menjadi istrinya. Ya, dihadiahkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Tsumma wasala ilal As bin Munabbih bin Hajjat bin Amir bin Hudzaifah bin Sa'ad bin Sahab. Kemudian turun temurun sampai dipegang oleh si Al-As. Ini Al-As yang kafir ini. Didapetin tuh, jadi turun temurun dipegang. Al-Maktul kafiran bi Badrin, yang dibunuh dalam keadaan kufur ketika perang Badar. Qatalahu Ali bin Abi Thalib. Nah, dia itu dibunuh oleh Imam Ali. Wa akhadha sayfahu hadza. Nah, maka disitulah Imam Ali mengambil pedang Dzulfiqar, itu pedang yang namanya Dzulfiqar diambil oleh Imam Ali yang dipegang oleh si As itu, meninggal pada perang Badar. Tsumma sara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin minal ghanimah. Maka sampailah di tangan Nabi SAW sebagai ghanimah, harta rampasan di perang Badar. Wa kana hadza sayf la yufariquhu sallallahu alaihi wasallam. Ini pedang nggak pernah dilepas oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah berpisah dengan pedang ini ba'da'an malakahu, setelah beliau memilikinya. Wa yakunu ma'ahu fi kulli harbin yashhaduha. Senantiasa ini pedang bersama Nabi ketika beliau berperang di peperangan apapun. Selalu beliau pegang itu. Itu yang pedang Dzulfiqar. Oh, kita langsung nama Dzulfiqar. Kita siapa aja nama ini. Ya. Kayak kemarin tuh, ya kan? Yang bulat sama Nabi siapa? Rukanah. Rukanah nih penggulet, badannya gede, ya kan? Emang doyannya guletin orang, doyannya bantingin orang. Akhirnya bergulet sama Rasulullah, kalah dia. Jadi si Rukanah. Tapi dia masuk Islam dan beliau jadi sahabat Rasulullah. Enggak, ini bukannya beliau, ya, maksudnya kita nih ketika dapat nama Tamar Buto dikondein Rukanah ditambahin Siti, ya kan? Jadi Siti Ruka, padahal Rukanah itu nama laki, nama yang keker badannya, yang biasa bantingin orang. Ini dia, itu Dzulfiqar. Nah, kemudian jadi bentuk Dzulfiqar itu dari semuanya terbuat dari perak. Jadi dari mikbatnya, gagangnya, tutupannya, itunya tuh, ya, yang dipegangannya. Pegangan sama pegangan ada lagi. Nah, talinya itu perak. Nah, nanti siapa yang diberikan? Imam Ali. Ya. Wa yuqal innahu shara li amiril mu'minin. Nah, nanti akan dimiliki oleh Amirul Imam Ali. Kenapa ya? Mungkin ada hikmah tersendiri. Juga sebab-musababnya juga dari beliau juga yang membunuh Al-As tadi itu pada perang Badar. Kaifa hasala Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Dzulfiqar? Itu dia. Min ghanaim yaum Badr, itu kan begitu ya, cerita singkat jawabannya. Tapi di kitab Syekh Yusuf An-Nabahani dijelaskan secara gamblang. Liman kana sayful fiqar. Nah, itu siapa
dulu yang memiliki itu pedang Dzulfiqar itu kana li Munabbih bin Hajjaj. Dia tadi yang bernama tadi siapa? Al-As bin Munabbih. Oh di sini As, bukan Munabbih. Al-As bin Munabbih. Jadi ayahnya nih bin Hajjaj. Ma huwa sayf alladhi ra'a fi Rasul sallallahu alaihi wasallam ru'ya yaum Uhud. Nah, ini Dzulfiqar ya. Disebut Sayfu sallallahu alaihi wasallam Dzulfiqar. Jadi beliau mimpi. Beliau itu memegang pedang pada perang Uhud yang sudah kita tahu. Perang Uhud ini perang yang mana di dalamnya kemunduran jatuhnya umat Islam. Perang Uhud, perang yang dengan sebabnya Nabi sampai kasarnya babak belur, sampai beliau berdarah, sampai gigi gerahamnya copot. Tuh, dengan sebab apa? Tidak mentaati perintah Rasulullah. Itu dah. Makanya kalau kita dapatkan kemerosotan dengan segala apapun aspek kehidupan, cukup dengan kita jauhkan dari ajarannya baginda Rasulullah. Kalau sudah tidak ada ajaran Nabi, udah kemerosotan semuanya, kehancuran semuanya. Itulah perang Uhud yang kita lihat jatuhnya umat Islam karena tidak dengar apa yang diinginkan Rasulullah, tidak mentaati apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'aman minas sahabati kana sifar Rasul sallallahu alaihi wasallam Dzulfiqar ba'da wafatihi an Abdullah bin Sinan al-Asadi qala ra'aitu Aliyan. Aku melihat Ali radhiyallahu anhu di Siffin, perang Siffin. Ini panjang lebar ini, nanti kita akan bicara perang Siffin. Ma'ahu sayfur Rasulullah. Bersama beliau itu ketika perang Siffin, itu bersama beliau ya, itu pedangnya Rasulullah yang bernama Dzul. Jadi ketika perang Siffin ya, ini setelah wafatnya Rasul. Nah, maka disitulah Imam Ali memegang. Berarti menunjukkan ini sudah diwariskan kepada Imam Ali. Mahil madallati masnu minha qabdah sayfar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini qabdah pegangan. Apa jenis bahan yang terbuat darinya pegangan dari pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kanat ya, kubai'ah. Bukan. Kanat qabi'ah la wazn tabi'ah. Qabi'ah. Artinya qabi'ah pegangan. Ala wazn tabi'ah. Kanat qabi'atu sayfar Rasul sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Itu dari ya pegang aja berapa. Kam sayfan man Nabi? Nabi memiliki berapa Nabi punya pedang? Karena Rasulullah SAW asaba. Beliau mendapati dari pedang Bani Qunayqa. Itu Bani Qunayqa, mereka beberapa kaum yang berdomisili di kota Madinah dengan penganut Yahudi. Mereka Yahudi. Bani Qunayqa, Bani Nadir, ya, ini mereka itu ya berpenganut Yahudi. Percayanya Yahudi. Salah satu asyaf. Beliau dapatkan tuh 3 pedang. Pertama, Sayfu Qala'i. Ada Qula'i baca, ada Qala'i. Yang pertama. Qala'i nisbah kepada suatu tempat yang ada di kampung. Nah, beliau dapat tuh pedang itu. Lalu Al-Battar. Arti Al-Battar Al-Qati yang memutuskan. Nama pedangnya Al-Battar. Ada lagi Al-Hatf. Artinya Al-Maut, kematian. Pedangnya namanya Al-Hatf. Wa kama asaba aidan sayfain. Sebagaimana beliau pun juga mendapatkan 2 pedang. Ismuhuma Al-Mikhdam. Namanya Mikhdam. Oh, Mikhdam bi kasril mim wa sukunil kha. Wa huwal qati, artinya memotong juga, Mikhdam. Lalu yang kedua ar-rusuk bi fathir ra wa dhammi sin. Ar-rusuk. Nah, ini ada yang menyatakan rusuk ini termasuk 7 pedang yang dihadiahkan oleh Balqis kepada Nabi Allah Sulaiman. Ada yang menyatakan. Jadi rusuk ini juga termasuk dari warisan Nabi Sulaiman di samping Dzulfiqar. Dan itu pun dimiliki oleh Nabi. Dan nggak disebutkan di sana, ada lagi nama pedangnya beliau. Di sini kan sampai begini doang nih.
Mikhdamur rusuk doang kan? Nah, ada lagi dikatakan somsomah. Ada lagi al-lahif, sayf yuqal lahif. Wal fuqar, wal hufar. Jadi ada kurang lebih nggak disebutin di sini 4 pedang Nabi SAW. Jadi kurang lebih 10 pedang yang beliau miliki dan nanti turun temurun kepada para sahabat dibagikan, dan yang memang terkenal Dzulfiqar diberikan pada Imam Ali. Kam rumhan, berapa tombak ma Rasulullah SAW, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.